Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar mengenai materi menulis teks cerpen. Materi tersebut terdapat pada KD 4.9, yaitu mengonstruksi sebuah teks cerpen dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Lantas, tujuan pada pembelajaran kali ini yaitu siswa diharapkan mampu menulis teks cerpen dengan memerhatikan unsur-unsur pembangunnya. Sebelum kita memasuki materi menulis teks cerpen, kita akan mereview kembali materi unsur-unsur pembangun cerpen. Apakah kalian ingat bagaimana unsur-unsur pembangun teks cerpen? Nah, mari kita simak terlebih dahulu. Unsur pembangun cerpen terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat dalam cerpen itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar cerpen. Unsur intrinsik meliputi tema, alur, tokoh dan penokohan, latar cerita seperti latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian ada sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat yang terkandung dalam cerpen. Selanjutnya, unsur ekstrinsik cerpen terdiri dari latar belakang pengarang, kondisi sosial budaya, kondisi psikologis pengarang, dan pandangan hidup pengarang yang memengaruhi isi cerpen yang ditulisnya. Semoga kalian masih ingat dengan unsur-unsur pembangun cerpen tersebut ya. Nah, apakah kalian pernah menulis cerpen? Kalian bisa menjawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Dalam menulis cerpen, terdapat beberapa langkah yang harus kalian ikuti agar kalian dapat menulis cerpen dengan mudah. Nah, apakah kalian tahu bagaimana langkah-langkah menulis teks cerpen? Untuk itu, mari kita simak. Perhatikan baik-baik ya. Langkah yang pertama adalah memilih bahan. Kalian bisa memilih bahan atau tema cerpen dari mana saja. Gunakan inspirasi kalian agar tema yang kalian pilih menarik untuk dijadikan cerpen ya. Misalnya, cerpen yang dibuat kali ini bertema pendidikan, yaitu bercerita tentang seorang anak perempuan yang berhasil menjuarai Olimpiade Matematika tingkat nasional. Langkah yang kedua adalah membuat judul. Kira-kira judul apa ya yang menarik untuk cerpen tersebut? Saya ingin sekali menjuarai Olimpiade Matematika tingkat nasional. Itu adalah salah satu mimpi saya. Nah, karena cerpen tersebut bercerita tentang impian anak perempuan yang ingin sekali menjuarai lomba Olimpiade Matematika tingkat nasional, sepertinya Aku dan Impianku adalah salah satu judul yang cocok dan menarik. Langkah yang ketiga yaitu menulis opini. Setelah menentukan judul, maka kalian bisa memulai untuk menuliskan opini. Opini untuk cerpen Aku dan Impianku yaitu pendapat-pendapat mengenai Olimpiade Matematika tingkat nasional. Ibu, aku ingin sekali bisa menjuarai Olimpiade Matematika tingkat nasional. Tetapi itu sangat sulit. Untuk itu, kamu harus belajar dengan giat dan jangan lupa selalu berdoa. Tidak ada impian yang tidak mungkin selagi kita berusaha. Berdasarkan dialog tersebut, opini yang dapat diambil salah satunya, Olimpiade tersebut sangat sulit, memerlukan usaha keras untuk menjuarainya, dan lain sebagainya.
Langkah yang keempat yakni berhayal. Setelah menentukan opini, kalian bisa mulai berimajinasi berdasarkan opini yang telah dibuat. Kalian bisa menuliskan peristiwa-peristiwa yang terjadi sesuai dengan bahan dan opini yang telah ditemukan. Lantas, peristiwa apa saja yang terjadi pada saat Olimpiade Matematika tersebut? Perhatikan dialog-dialog berikut. Ibu dengar, kamu ingin sekali bisa menjuarai Olimpiade Matematika. Kebetulan, Ibu mempunyai informasi mengenai Olimpiade tersebut. Kamu segera daftar ya. Iya Ibu, itu salah satu mimpi saya. Terima kasih Bu, saya akan segera mendaftar Olimpiade tersebut. Dialog tersebut menceritakan peristiwa mengenai mimpi Toko untuk menjuarai Olimpiade Matematika. Terdapat juga peristiwa pada saat Toko berusaha untuk belajar dengan giat. Saya harus belajar dengan giat. Selain itu, terdapat peristiwa pada saat Toko berusaha untuk percaya diri dibantu oleh temannya, seperti pada dialog berikut. Sepertinya saya tidak akan bisa menjuarai Olimpiade tersebut. Tidak ada yang tidak mungkin, teman, selagi kamu sudah berdoa dan berusaha dengan sangat keras. Kamu benar, saya sudah berjalan sejauh ini. Tidak boleh berhenti. Sampai akhirnya, Toko berhasil menjuarai Olimpiade Matematika tersebut. Langkah yang kelima yaitu mengembangkan hayalan. Setelah menentukan rangkaian peristiwa yang terjadi pada saat Olimpiade, maka rangkaian peristiwa-peristiwa tersebut dikembangkan menjadi cerita yang utuh yang mencakup semua unsur pembangunnya. Langkah yang keenam yaitu baca ulang. Setelah selesai menulis cerpen, maka kalian bisa membaca ulang cerpen tersebut untuk menghindari kesalahan. Selain langkah-langkah menulis cerpen di atas, kalian bisa juga mengikuti langkah-langkah menulis cerpen yang dikemukakan oleh Ida Zulaiha dalam bukunya yang berjudul Pembelajaran Menulis Kreatif. Langkah-langkah tersebut yaitu yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini, kalian harus sudah tahu tema yang akan dipilih untuk menulis cerpen. Yang kedua ialah tahap inkubasi. Pada tahap ini, kalian harus memahami dan menyimpan tema atau ide cerita yang kalian pilih tersebut. Yang ketiga yaitu tahap inspirasi. Pada tahap ini, kalian akan mengembangkan ide cerita yang telah kalian pilih. Kemudian yang terakhir ialah tahap penulisan. Sebagai referensi tambahan, dalam video ini juga terdapat video lain mengenai bagaimana langkah-langkah menulis cerpen dari penulis lain yang sudah sering menulis cerpen. Link videonya sudah dicantumkan dalam kolom deskripsi video. Nah, setelah memahami materi tersebut, selanjutnya tugas yang harus kalian kerjakan ialah menulis teks cerpen bertema bebas dengan memerhatikan unsur-unsur pembangunnya. Apakah ada pertanyaan? Jika ada, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Baik, selesai sudah materi menulis teks cerpen kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.